Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Perjuangan Bangsa, podcast yang mengupas sejarah Indonesia dengan cara yang seru dan bermakna. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Indonesia, yaitu perundingan Linggarjati. Bersama saya sudah hadir dua narasumber keren, Karissa dan Najril. Halo Karissa dan Najril. Ya, halo. Halo, senang bisa gabung. Terima kasih sudah undang kami. Langsung aja nih, Karissa bisa jelaskan kenapa perundingan Linggarjati ini penting dan harus dilakukan saat itu. Karena setelah proklamasi pada tahun 1945, Belanda gak langsung terima kemerdekaan kita. Mereka malah balik lagi dengan bantuan sekutu dan banyak konflik terjadi. Akhirnya, Inggris menyarankan perundingan sebagai jalan damai. Jadi perundingan ini kayak upaya awal Indonesia masuk ke jalur diplomasi ya? Siapa saja tokoh yang terlibat dalam perundingan ini? Dari Indonesia ada Sultan Zahir. Belanda diwakili oleh Profesor Hermarkhon dari Inggris sebagai penengah lewat Lord Kirtland. Perundingan ini diadakan di mana dan kapan, Karissa? Di Linggarjati, Cirebon dari tanggal 10 sampai 15 November 1946. Tepatnya cukup sederhana tapi punya makna sejarah yang besar. Nah, sekarang kita masuk ke hasil perundingan. Najril dan Karissa boleh jelaskan apa saja poin-poin penting dari kesepakatan Linggarjati ini? Yang paling utama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu disepakati juga pembentukan Republik Indonesia Serikat yang akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda, tetapi tetap di bawah kerajaan Belanda. Kedengarannya seperti kompromi ya? Apakah semua pihak di Indonesia menyetujui hasil ini? Justru banyak yang kecewa. Banyak tokoh-tokoh yang menganggap ini sebagai kemunduran karena kemerdekaan yang baru saja diraih atau menjadi terasa setengah-setengah. Beberapa kelompok menilai pemerintah terlalu lunak kepada Belanda. Tapi ada juga yang melihat ini sebagai langkah awal ya? Betul, walaupun hasilnya tidak ideal. Setidaknya Indonesia menunjukkan bahwa kita berdiplomasi dan duduk setara di meja perundingan. Setelah perundingan ini selesai, apakah hubungan Indonesia dan Belanda itu jadi lebih baik? Sayangnya enggak, Belanda tetap curang, mereka melanggar kesepakatan dan akhirnya mereka menyerang lewat agresi militer Belanda 1. Itu yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 ya? Jadi perundingan Linggarjati ini belum bisa hentikan konflik. Ya, misi kita sudah berusaha lewat diplomasi, perjuangan kita belum selesai. Tapi dari sini kita belajar pentingnya bersikap strategis. Tidak hanya lewat perang, tapi lewat negosiasi. Menarik ya, karena walaupun belum berhasil sepenuhnya, Linggarjati jadi tonggak penting diplomasi kita. Betul, ini awal dari perjuangan lewat jalur politik dan jalur internasional. Oke guys, luar biasa pembahasan hari ini. Terima kasih banyak untuk Karissa dan Najril atas penjelasan yang insightful. Untuk para pendengar Jejak Perjuangan Bangsa, semoga kalian makin sadar dan bahwa perjuangan kemerdekaan itu kompleks. Ada yang bertempur di medan perang, ada juga yang berjuang lewat meja perundingan. Jadi kesimpulannya, perundingan Linggarjati menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan senjata, tapi juga diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Meski hasilnya belum memuaskan, semua pihak ini juga bukti bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dalam perundingan internasional. Dan yang paling penting dari perundingan ini, kita belajar bahwa kemerdekaan adalah proses panjang yang butuh kesabaran, strategi, dan persatuan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat, jaga semangat nasionalisme. Merdeka! Thank you.